Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zadan Afleser. Kali ini kami masuk servisan Vivo Y16. Ini HP ini kasusnya lupa pola ya teman-teman. Jadi kembali kita dapat yang Neo Security 2024 dan sama-sama kita perhatikan di sini akan kami hidupkan terlebih dahulu handphone ini. Nih, teman-teman perhatikan di sini handphonenya terkunci dan tidak tahu lagi sandinya apa. Dan yang punya sudah ingat-ingat juga tapi tidak tahu. Dan handphone ini nanti juga akan kita ganti LCD ya teman-teman. Dan untuk masuk terutama itu kita cek dulu tipe dan security-nya updatean tahun berapa. Teman-teman bisa matikan dulu handphonenya, setelah mati masuk ke mode recovery dengan cara menekan tombol power dan tombol volume up. Setelah masuk ke fastboot mode seperti tadi, teman-teman geser menggunakan volume down dan ke bawah, dan teman-teman oke menggunakan tombol power. Dan ini sudah termasuk ke recovery mode. Teman-teman bisa tap beberapa kali di bagian default note, default bagian paling bawah sekali itu ya teman-teman. Teman-teman klik berkali-kali sampai muncul view recovery log nantinya. Nih, teman-teman perhatikan, klik beberapa kali di sini. Seperti itu kan sudah muncul view recovery log. Kita akan klik view recovery log dan paling bawah view recovery log lagi. Di sini kita akan cari tipenya ya teman-teman. Biasanya akan dilambangkan dengan PD. Dan ini mengganggu juga, nanti akan kami pasang ya juga teman-teman. Jadi akan kita lepaskan ke saja segelnya. Dan ini masih kita cari dan kita scroll terus ke atas dan cari kode handphone ini, serinya ya teman-teman. Ini PD22, ini adalah PD2216F. Dan untuk memastikan kita browsing di internet saja ya teman-teman. Teman-teman klikkan tipenya PD22 dan teman-teman cari. Nih, teman-teman cari di internet, ini tipenya adalah di sini dikatakan Y16. Ini serinya Y16, teman-teman buka dan ini kita perhatikan PD2230, PD2216F itu ya teman-teman. Dan ini untuk tipenya, dan kita sudah dapat tipe ya teman-teman. Dan kali ini kita akan scroll lagi dan cari updatean security-nya, update tahun berapa. Jika updatean di bawah tahun 2024 itu masih support via unlock tool ya teman-teman. Jika updatean di atas tahun sudah updatean tahun 2024 itu kita wajib direct by UV box, direct ISP ya teman-teman. Ini kami masih scroll dan kami cari tipenya. Untuk itu kita lebih detail dan jeli untuk melihat tulisan yang ada di sini. Biasanya ada pet bacaannya, dan itu nanti akan kita lihat updateannya. Oke teman-teman, di sini masih kami cari updateannya. Agak jauh juga ya. Sampai teman-teman menemukan tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya seperti itu sih. Nah, ini ada 2024. Ini sudah update di tahun 2024 dan handphone ini sudah tidak support lagi via unlock tool. Ini updateannya tanggal 24 bulan 5 2024. Dan untuk seri updatean 2024 itu sudah tidak bisa lagi kita gunakan unlock tool. Dan ini kita akan clear data terlebih dahulu. Clear all data. Ini untuk menghapus polanya ya teman-teman. Dan kita tunggu proses clear all data ini sampai selesai. Nanti handphone ini akan booting ya teman-teman. Dan kita lihat apakah handphone ini terlepas dari akun Google atau tidak. Jadi kita akan pastikan terlebih dahulu. Ini menghapus seluruh data ya teman-teman. Semua data yang dimiliki user itu sudah bersih. Dan tidak ada lagi data foto, kontak, semuanya terhapus dengan bersih ya teman-teman. Ini sudah selesai.
clear all data cleared. Ini kita tinggal ketik return dan kita kembali serta kita restart handphonenya. Sambil kita tunggu handphone ini booting, teman-teman nanti bisa lihat kondisinya apakah ada logo gembok atau tidak. Jika ada logo gembok, kita perlu bypass. Untuk bypass FRP seri ini kami tekankan sekali lagi, itu yang update tahun 2024 itu sudah tidak support via unlock tool. Jika teman-teman mau coba, silahkan dicoba. Dengan unlock tool itu nanti akan ada violet gagal. Dan ini perlu kita direct USB-nya. Oke, ini masih kita tunggu handphone ini booting dan kita lihat kondisinya. Apakah nanti handphone ini bisa dilewati atau tidak. Oke teman-teman, di sini video kami percepat ya teman-teman. Karena menimbang waktu juga. Ini kami setting. Itu teman-teman sudah lihat kan kondisinya di pojok atas kiri kami itu ada logo gemboknya. Jika ada logo gembok itu tidak akan bisa masuk ke menu ya teman-teman. Jadi kita harus bypass dulu FRP-nya. Mohon maaf teman-teman kondisi kurang sehat karena lagi batuk juga, kemungkinan kebanyakan merokok mungkin. Jadi agak diharap dimaklumi sajalah penyebaran kami. Dan ini kita harus login terlebih dahulu menggunakan WiFi ya teman-teman, atau kartu data seluler juga bisa. Jika tidak kita hubungkan itu tidak bisa kita lewati ya teman-teman. Jadi kita perlu sambungkan ke internet. Masih kita tunggu di sini prosesnya. Kita konekkan ke internet terlebih dahulu. Dan kita konekkan ke internet sambil kita tunggu handphone ini apakah bisa masuk ke menu atau tidak. Jadi kita akan perhatikan prosesnya nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk sebelum kita lanjut sambil kita tunggu, teman-teman bantu dulu like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini dapat mengatasi dan membantu permasalahan teman-teman semua hendaknya. Dan teman-teman bagikan juga kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan cara dan perbaikan handphone, agar teman-teman kita semua itu dapat mempelajari trik dan caranya, serta cara perbaikan handphone ya teman-teman. Ini masih kita tunggu dan di sini ada tulisan bacaannya jangan salin ya teman-teman. Kita klik saja jangan salin. Ini jangan salin sambil kita tunggu lagi prosesnya. Ini masih minta kunci layar ya teman-teman. Sementara kita sudah tidak ingat lagi kunci layarnya. Dia nanti ada dua pilihan, teman-teman bisa masukkan kunci layar atau teman-teman masukkan akun Google yang lama. Nah, ini kita bisa lanjutkan jika kita punya akun Google ya teman-teman, dan kita tahu sandi serta password, kita tahu email serta passwordnya. Jadi kalau kita tahu email serta passwordnya, kita tidak perlu bypass ya teman-teman. Nih kita akan coba untuk lanjutkan dan ini tidak ada pilihan nextnya dan kita diwajibkan untuk masuk dengan akun Google. Jika kita, dan ini akan kami matikan terlebih dahulu handphonenya. Handphone sudah terbuka sebelumnya oleh kami dan sudah kami bongkar juga. Ini teman-teman bisa lihat cara pembongkarannya. Kita cari celah dan kita buka mesinnya juga ya teman-teman. Kita lepaskan dari frame tulangnya. Itu titik SP-nya yang perlu kita jumper itu ada 3 bagian, yaitu 3 titik yang sudah kami tampilkan di layar sebelah kanan atas monitor. Jadi di sini ada 3, yaitu data 0, CMD dan CLK. Serta jangan lupa teman-teman juga perlu jumper clock, jumper juga groundnya. Ini
Untuk proses penjamperan ini perlu hati-hati ya teman-teman. Jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Dan kita perlu crack sedikit untuk melekatkan timah nantinya, dan mudah juga prosesnya dan tidak lama juga prosesnya penyolderannya nantinya ya teman-teman. Jika sudah ada cracknya sudah ada itu nanti, dan pastikan untuk pengerekannya sesuai titik ya teman-teman, dan tidak melenceng juga ke bagian yang lain. Jadi paskan posisinya pengkerekannya. Jika terkrek bagian yang lain itu seperti di bagian CMD-nya, data nolnya itu akan beresiko ya teman-teman. Jadi paskan posisinya mengenai titik yang kita krek sesuai titik ya teman-teman. Itu kan sesuai titik jamperannya, dan kita lakukan penyolderan. Kita lakukan penyolderan secara hati-hati dan pastikan kawat jumpernya melekat. Sebelum teman-teman menjamper, teman-teman kasih timah terlebih dahulu ke ujung kawat jumpernya, dan teman-teman setelah terolesi dengan timah, teman-teman bisa lakukan penjamperan seperti ini. Ini sudah terjamper satu, kita perlu dua bagian lagi, yaitu data nol dan clocknya ya teman-teman. Jadi ini kami lumuri terlebih dahulu awalnya ujung kawat jumpernya ya teman-teman. Jadi pastikan tidak terlalu banyak dan timah sudah melekat. Intinya seperti itu sih teman-teman. Jadi tujuannya sih kalau kita lakukan penyolderan terlebih dahulu ke bagian papan PCB-nya, titiknya, itu akan merusak, akan menyebabkan panas yang terlalu berlebih nantinya. Itu bisa menyebabkan handphone tersebut mati. Dan ini kami lakukan penjamperan di bagian clock. Teman-teman bisa perhatikan proses ini. Penjamperan bagian clock ini sangat rentan ya teman-teman. Jadi pastikan tidak terlalu panas dan tidak terlalu terburu-buru. Intinya dia melekat ya teman-teman, seperti itu. Itu sudah melekat jamperannya. Kita bisa jumper lagi ke bagian CMD-nya. Itu yang 3 itu perlu kita hati-hati saat penjamperannya ya teman-teman. Jadi jumper secara hati-hati, jangan terlalu panas, dan pastikan titiknya pas ya teman-teman, dan tidak mengenai ke bagian yang lain. Itu di bagian clock kan ada kapasitor di bawahnya. Pastikan kita melakukan penjamperan tidak mengenai ke bagian yang resistor di bawah clock tersebut, kapasitor di bawah clock tersebut. Dan di sini kita akan lakukan lagi penjamperan ke bagian CMD. Kita jumper CMD-nya dengan hati-hati ya teman-teman, dengan hati-hati, penuh ketelitian dan kesabaran. Jangan terburu-buru, itu nanti bisa mengenai ke bagian yang lain. Jadi perlu ketelitian dan perlu kesabaran saat penjamperan ini. Dan ini sudah melekat, teman-teman perhatikan prosesnya. Untuk CMD-nya sudah melekat. Jadi ini kami akan lindungi nantinya menggunakan double tape. Terus kami gunakan solatip anti panas untuk melapisinya agar nanti tidaklah copot juga titik jamperan ini saat proses pengerjaan menggunakan UV ya teman-teman. Jadi ini masih kita lihat kondisinya sudah selesai. Dan ingat ya teman-teman perlu juga untuk menjamper bagian groundnya. Bagian ground itu terserah teman-teman jumper, bisa di bagian kaleng, bisa di bagian yang kuning pinggir-pinggir tersebut, dan juga bisa di pokoknya intinya di bagian ground ya teman-teman. Dan ini kami kasih double tip untuk memastikan kawat jumper ini tidak terlepas nantinya. Dan kami lindungi juga menggunakan solatip yang bening, yang kuning itu ya teman-teman. Jika tidak menggunakan double tip itu mudah lepas. Oke, ini sudah kami lepaskan double tipnya, tinggal kami kasih solatip anti beningnya, dan kami tempel nanti menggunakan solatip.
yang kuning seperti ini ya teman-teman. Jadi tujuannya sebenarnya sih untuk memudahkan dan tidak lepas juga nanti saat proses pemprosesan ke PC-nya. Dan ini sudah selesai untuk data 0, CMD dan CLK-nya. Dan teman-teman hubungkan sesuai dengan tipe kode ya teman-teman. Pastikan clock ke clock, CMD ke CMD, data 0 ke data 0 dan ground ke ground. Dan untuk PCC key serta PCC kita gunakan baterai serta kabel data nantinya ya teman-teman. Oke. Ini kami akan lakukan penyolderan ke bagian clock terlebih dahulu. Dan pastikan kawat jumper ini benar-benar terhubung ke titik ISP UV-nya. Dan jika sudah, kita lanjut ke bagian lainnya serta nanti intinya itu ada 4 titik yang perlu kita hubungkan ke sini ya teman-teman, ke penghubung UV ini. Dan teman-teman pastikan ground juga teman-teman jumper, dan teman-teman jumper ke groundnya pula di bagian situ. Dan ini untuk ingat ya teman-teman, jumper ini sesuaikan tipenya, clock ke clock, CMD ke CMD, data 0 ke data 0. Jadi kita harus cocokkan terlebih dahulu dan pastikan kawat ini benar-benar di posisinya. Dan ini sudah terjumper bagian clock, tinggal kita jumper ke CMD dan data 0. Dan PCC serta PCC key itu kami gunakan kabel data serta baterai ya teman-teman. Nih masih kita lakukan pemprosesan dengan sabar, jangan terburu-buru, hati-hati. Intinya tidak merusak handphone ini. Sebenarnya untuk ISP pin out ini susahnya itu di bagian penjamperan ke bagian area IC MMIC dan IC CPU tersebut ya teman-teman. Jika sudah terjamper itu prosesnya akan mudah lagi nantinya. Dan untuk proses penjamperan itu teman-teman perlu hati-hati dan teliti, dan agar tidak menyebabkan handphone tersebut mati ya teman-teman. Jika salah-salah eksekusi, salah-salah jumper, itu bisa menyebabkan handphone tersebut mati. Dan disinilah perlu kesabaran kita dalam mengelola dalam menjumper tersebut. Untuk bagian clock itu sangat rentan sekali, kami sampaikan kepada teman-teman. Itu kami lakukan penjamperan terlebih dahulu ke bagian ground. Ini kami olesi terlebih dahulu pelekat tekstil ya teman-teman. Jadi ini fluk khusus untuk tekstil, jadi mudah untuk melekatkan nantinya ke kaleng. Jika kita gunakan fluk biasa itu akan susah untuk melekatkan ke kaleng tersebut. Ini sudah timah sudah melekat juga, dan tinggal kita jumper kawat jumpernya. Jika sudah kawat jumper terhubung, kawat jumper yang ground ini kita letakkan ke ground pula ya teman-teman. Ini sudah, dan kita akan pasang ke groundnya, dan pastikan ground ke ground, CLK ke CLK, clock ke clock, CMD ke CMD, data 0 ke data 0 ya teman-teman. Salah. Berarti clock ke clock, data 0 ke data 0, CMD ke CMD, dan ground ke ground. Jadi perlu ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan, sesuaikan tipenya. Dan ingat ya teman-teman, resikonya itu tanggung sendiri, kami hanya kasih trik. Dan jika teman-teman paham dan mengerti posisinya, silahkan kerjakan. Jadi dan inilah stepnya dari kami, dan kami tidak melakukan percepatan video saat proses pengerjaannya. Dan ini ada bagian-bagian penting yang kami percepat, di bagian-bagian tertentu yang kami percepat, seperti proses loading, proses itu
bootingnya itu kami percepat, dan ini akan kami hubungkan terlebih dahulu ke PC. Ini data PCC key serta PCC-nya kita ganti menggunakan kabel data serta baterai ya teman-teman. Ini kita pasangkan terlebih dahulu UV-nya serta kita pasangkan kabel datanya, dan pastikan songket baterainya terpasang dengan benar. Setelah itu kita beralih ke bagian PC dan lanjut kita buka UV box dan kita tunggu proses loadingnya. Kita oke kan saja dan kita close. Setelah itu kita cek, ini seperti ini tampilannya teman-teman. Kita checklist di bagian direct EMMC ISP ini. Kemudian setelah kita checklist dan kita lanjut identify EMMC ya teman-teman. Jika sudah, ini prosesnya, dan ini sudah teridentifikasi oleh UV box, dan lanjut kita klik ke bagian user area var. Setelah itu kita pilih ke spesial task ini dan kita clear FRP log. Tunggu proses ini sampai selesai. Dan jika sudah selesai itu akan ada notifikasi down ya teman-teman. Nah, itu sudah down. Down berarti FRP-nya sudah terhapus dan teman-teman bisa langsung lepaskan kawat jumpernya. Dan di sini kami perlu identifikasi MMC lagi, dan teman-teman juga bisa melakukannya dan juga bisa juga tidak identi. Tinggal kita lepaskan dan kita pastikan lepaskan terlebih dahulu kawat jumpernya agar tidak terhubung ke UV. Barulah teman-teman lakukan penchargeran. Nih, kita lepaskan terlebih dahulu kabel datanya serta UV-nya, dan kita di sini kami akan melakukan pemotongan ke kawat jumpernya. Jika masih terkendala nantinya kita bisa langsung hubungkan kawatnya lagi ke UV-nya ya teman-teman. Jadi untuk memastikan jika tidak ada kendala, barulah kita lepas. Jika HP-nya sudah hidup, barulah kita lepaskan kawat jumpernya. Dan di sini kita akan hidupkan dan kita lakukan penchargeran terlebih dahulu. Lihat kondisinya dan sudah ada logo pengecasan. Berarti handphone ini tidak mati ya teman-teman. Jadi handphone ini sudah normal. Dan kita akan lihat kondisinya apakah sudah terbypass apa belum. Ini kami akan hubungkan titik powernya menggunakan pinset untuk menghidupkan handphone tersebut. Dan ini titik pinsetnya ada di situ ya teman-teman. Teman-teman perhatikan dan hubungkan ke ground. Ya, jika sudah bergetar berarti handphonenya sudah hidup dan sudah keluar logo Vivo. Sudah ada logo Vivo, kita tunggu handphone ini sampai masuk ke pengaturan bahasa. Di sini prosesnya kami percepat videonya ya teman-teman, karena kalau ditunggu itu akan lama. Teman-teman bisa lihat ini sudah perhatikan di bagian pojok atas itu sudah tidak ada lagi logo gembok ya teman-teman. Jika sudah tidak ada logo gembok itu kemungkinan besar sudah terbypass FRP-nya, dan kita bisa lanjut setting ke masuk ke menu. Tinggal teman-teman hubungkan ke internet, bisa menggunakan jaringan seluler dan bisa juga menggunakan wifi. Intinya itu terhubung ke internet, dan ini prosesnya kami percepat. Teman-teman bisa tunggu sampai selesai dan sampai handphonenya masuk ke menu ya teman-teman. Ini masih kita tunggu handphonenya booting, masih menyiapkan ponsel. Agar tidak mati juga perlu kami kasih charger, takutnya nanti bootingnya lama dan baterainya habis sehingga mati handphonenya ya teman-teman. Jadi ini sudah, tinggal kita setting kita tambahkan ke wifi. Tapi ini sudah bisa dilanjutkan ya teman-teman, itu sudah ada siapkan offline katanya.
itu sudah bisa kita siapkan offline tanpa kita hubungkan ke WiFi. Ini kita lanjutkan lainnya, kita klik lainnya, tinggal kita tunggu handphone ini masuk ke menu. Aduh, ini lepas, soket baterainya lepas sekalian, karena soket baterainya lepas tadi, jadi sekalianlah kita lepaskan kabel kawat jumpernya, karena kondisinya sudah hidup juga handphonenya tadi, dan sudah tidak terbypass juga FRP-nya. Jadi untuk pelepasan ini teman-teman bisa perhatikan juga untuk proses pelepasannya. Teman-teman perlu membersihkan lagi area-area ISP tadi, dan juga kita angkat, jangan ditarik ya teman-teman. Jadi ya kita panaskan menggunakan solder dan pastikan dia terlepas dengan benar. Dan ini kita solder hati-hati. Dan di bagian clock itu sangat rentan ya teman-teman. Dan serta kita bersihkan sisa-sisa timah yang melekat di titik SP tersebut. Dan serta ini di bagian ground, dan kami bersihkan sisa timahnya menggunakan witch pembersih timah. Dan ini jika masih ada bekas timah yang menonjol, itu bisa teman-teman kasih solder. Teman-teman solder ulang, teman solder untuk membersihkan, mengangkat timah tersebut. Dan pastikan tidak mengenai ke bagian yang lain. Ini kondisinya sudah terlepas, timahnya sudah kembali seperti semula. Nih, tinggal kita akan hubungkan ke handphonenya, dan kita untuk sengnya ini, seng di bagian area CPU ini kita presisikan dan pastikan dia pas. Ini sudah, itu tinggal kita pasang songket dan kita rapikan kabel antena, serta kita tekan power. Setelah kita tekan power, bisa kita tunggu handphone ini masuk ke menu ya teman-teman. Teman-teman bisa setting seperti di awal tadi, seperti yang kami lakukan sebelumnya. Teman-teman setting, lanjut, dan bisa tanpa menggunakan jaringan seluler. Itu sudah bisa dilewati karena sudah ada logo offline-nya seperti yang teman-teman lihat tadi. Dan ini kondisi kamera kami agak blur, itu karena terkena vlog. Jadi kami bersihkan tadi ya teman-teman menggunakan tisu. Nih, lanjut kita setting, tinggal kita next, dan di sini kami hubungkan ke internet terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa tanpa internet tadi ya, di awal seperti yang di awal tadi ya teman-teman. Kita klik jangan salin, kita tap di jangan salin. Dan sebenarnya untuk bypass FRP menggunakan UV box ini tidaklah susah ya teman-teman. Yang susahnya itu saat penjamperannya. Jadi penjamperannya itu yang berisiko sebenarnya. Jadi menyebabkan handphone mati itu saat penjamperannya. Jadi karena penjamperan terlalu panas, terlalu lama kita solder, sehingga menyebabkan handphone itu mati. Karena di situ areanya rentan ya teman-teman. Ini teman-teman lihat. Itu sudah bisa dilewati di bagian akun Google-nya. Yang sementara sebelum kita bypass tadi itu tidak ada tulisan lewati ya teman-teman. Ini sudah bisa dilewati, kemungkinan besar handphone ini sudah bisa masuk menu. Tinggal kita setting dan kasusnya selesai. Oke teman-teman, saya rasa sudah selesai juga permasalahannya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan membantu kasus teman-teman semua. Dan tidak ada maksud untuk menggurui, hanya berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua serta diri kami sendiri, dan menjadi amal ibadah buat kami. Oke, ini sudah selesai dan sudah masuk menu. Tinggal kita serahkan user dan jadi nota. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.